Selamat pagi, Bu Kle dan teman-teman. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Modesta Rosalia dengan NIM 2021, 1413, 101, Audrey Sesocaning dengan NIM 2021, 14117, Elizabeth Wahyu dengan NIM 2021, 14133, dan saya Diandra Melati Putri dengan NIM 2021, 14134 akan mempresentasikan kerja kelompok dengan judul Pelaporan Kinerja per Segmen, Evaluasi, Pusat Investasi, dan Harga Transfer. Selanjutnya, silakan Elizabeth. Desentralisasi dan pusat pertanggungjawaban. Desentralisasi merupakan salah satu praktik pendelegasian wewenang pengambilan keputusan kepada jenjang yang lebih rendah. Dalam mengambil keputusan sendiri ada dua pendekatan, yaitu tersentralisasi dan terdesentralisasi. Tersentralisasi di mana akan ada berbagai keputusan yang dibuat pada tingkat manajemen puncak dan manajer pada jenjang yang lebih rendah, bertanggung jawab atas pengimplementasian keputusan tersebut. Terdesentralisasi memperkenankan manajer pada jenjang yang lebih rendah untuk membuat dan mengimplementasikan keputusan yang penting serta berkaitan dengan wilayah pertanggungjawaban mereka. Dalam mengambil keputusan sendiri dapat dibantu dengan sistem akuntansi pertanggungjawaban. Sistem ini bertujuan untuk mengukur berbagai hasil yang dicapai setiap pusat pertanggungjawaban yang menurun informasi yang dibutuhkan pada manajer untuk mengoperasikan pusat pertanggungjawaban mereka. Singkatnya, sistem akuntansi pertanggungjawaban ini mencerminkan dan mendukung struktur dari sebuah organisasi. Alasan untuk menggunakan desentralisasi pertama adalah mengumpulkan dan menggunakan informasi lokal. Kualitas dari berbagai keputusan dipengaruhi oleh kualitas informasi yang tersedia. Sejalan dengan pertumbuhan perusahaan dan penambahan operasi di pasar dan area yang berbeda, manajemen pusat mungkin tidak memahami kondisi lokal. Akan tetapi para manajer tingkat rendah akan berhubungan dengan kondisi operasional langsung sehingga memiliki akses terhadap informasi ini. Akibatnya mereka sering berada dalam suatu posisi yang lebih baik untuk membuat keputusan lokal. Kedua, memfokuskan manajemen pusat. Dengan mendesentralisasikan keputusan operasional, manajemen pusat bebas menangani perencanaan dan pengambilan keputusan strategis. Keberlangsungan jangka panjang dari perusahaan harus lebih penting bagi manajemen pusat dari operasional sehari-hari. Melatih dan memotivasi para manajer. Organisasi selalu membutuhkan manajer yang terlatih untuk menggantikan posisi manajer jenjang lebih tinggi yang akan keluar untuk mengambil keuntungan dari peluang yang lain. Peluang seperti ini juga memungkinkan manajer puncak untuk mengevaluasi kemampuan para manajer lokalnya. Manajer-manajer yang menghasilkan keputusan terbaik adalah manajer yang bisa dipromosikan. Dan yang terakhir, meningkatkan daya saing. Pada perusahaan yang sangat tersentralisasi, margin laba secara keseluruhan mampu menutupi ketidakefisienan yang terjadi di berbagai divisinya. Perusahaan besar sekarang menemukan bahwa mereka tidak mampu mempertahankan suatu divisi yang tidak berdaya saing. Salah satu cara terbaik untuk meningkatkan kinerja suatu divisi atau pabrik adalah memperkenalkannya lebih jauh pada kekuatan-kekuatan pasar. Divisi dalam perusahaan terdesentralisasi. Desentralisasi pada umumnya diwujudkan melalui pembentukan unit yang disebut dengan divisi. Untuk membagi divisi sendiri terbagi menjadi 3 cara, yaitu berdasarkan jenis barang atau jasa yang diproduksi, berdasarkan garis geografis, dan berdasarkan jenis pertanggungjawaban yang diberikan kepada manajer divisi. Saat perusahaan tumbuh, manajer puncak biasanya menciptakan berbagai area pertanggungjawaban yang dikenal sebagai pusat pertanggungjawaban. Pusat pertanggungjawaban atau responsibility center merupakan suatu segmen bisnis yang manajernya bertanggung jawab terhadap serangkaian kegiatan-kegiatan tertentu. Berikut jenis utama pusat pertanggungjawaban. Yang pertama, pusat biaya atau cost center. Manajer bertanggung jawab hanya terhadap biaya. Kedua, pusat pendapatan atau revenue center. Manajer hanya bertanggung jawab
terhadap penjualan. Ketiga, pusat laba atau profit center, manajernya bertanggung jawab terhadap penjualan dan biaya. Jenis-jenis pusat pertanggungjawaban dan informasi akuntansi yang digunakan. Pengukuran kinerja pusat investasi dengan menggunakan laporan laba rugi, variabel, dan absorpsi. Pusat laba dinilai berdasarkan laporan laba rugi. Dua metode perhitungan laba yaitu berdasarkan perhitungan biaya variabel dan berdasarkan biaya penuh atau absorpsi. Next. Kedua metode perhitungan laba ini merupakan metode perhitungan biaya karena berhubungan dengan cara menentukan biaya produk. Perbedaan antara perhitungan biaya variabel dan absorpsi bergantung pada perlakuan terhadap suatu biaya tertentu, yaitu overhead. Perhitungan biaya variabel menekankan perbedaan antara biaya manufaktur variabel dan tetap. Perhitungan biaya variabel atau variable costing atau disebut juga biaya langsung atau direct costing hanya membebankan biaya manufaktur variabel ke produk. Biaya-biaya ini meliputi bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, dan overhead variabel. Overhead tetap diperlakukan sebagai beban periode dan tidak disertakan dalam penentuan biaya produk. Menurut perhitungan biaya variabel, overhead tetap dari suatu periode dipandang habis pada akhir periode itu dan dibebankan secara total terhadap pendapatan periode tersebut. Perhitungan biaya absorpsi atau absorption costing merupakan semua biaya manufaktur pada produk. Overhead tetap dipandang sebagai biaya produk, bukan biaya periode. Menurut metode ini, overhead tetap dibebankan pada produk melalui penggunaan tarif overhead tetap yang ditetapkan terlebih dahulu dan tidak dibebankan sampai produk terjual. Next, tampilan 10, step 4, klasifikasi biaya sebagai biaya produk atau periode menurut perhitungan biaya variabel dan absorpsi. Perhitungan biaya absorpsi, biaya produknya meliputi biaya bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, overhead variabel, dan overhead tetap. Sedangkan pada perhitungan biaya variabel, biaya produknya meliputi bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, dan overhead variabel. Pada perhitungan biaya absorpsi, biaya periodenya meliputi beban penjualan dan beban administrasi. Sedangkan pada perhitungan biaya variabel, biaya periodenya meliputi overhead tetap, beban penjualan, dan beban administrasi. Next. Penilaian persediaan atau biaya produksi. Pada penilaian persediaan ini, persediaan dinilai atas biaya atau produksi. Teman-teman bisa perhatikan data Fairchild Company pada tahun lalu. Di sini unit persediaannya tidak ada, unit produksinya sebesar 10.000, unit terjualnya sebesar 8.000, biaya variabel per unit meliputi bahan baku langsung $50, biaya tetap meliputi overhead tetap per unit yang diproduksi sebesar $25, dan penjualan atas dan administrasi tetap sebesar $100.000. Next. Tampilan 10 strip 15 ini biaya persediaan aki Fairchild Company menurut perhitungan biaya absorpsi dan variabel. Nah, pada biaya absorpsi ini meliputi biaya bahan baku langsung, biaya tenaga kerja langsung, overhead variabel, dan overhead tetapnya, dan menghasilkan unit produk cost-nya sebesar $225. Value of any inventory-nya sebesar 2.000 dikali $225. 2.000-nya dapat dalam persediaan akhir 10.000 dikurangi 8.000, menghasilkan $450.000. Dan untuk variable costing, biayanya meliputi bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, dan overhead variabel saja. Dijumlahkan menghasilkan $200. Untuk value of any inventory-nya sebesar 2.000 dikali
$200 menghasilkan $400.000. Perhatikan bahwa pada perhitungan biaya absorpsi, persediaan akhir mencakup biaya bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, overhead variabel, dan overhead tetap per unit. Dan pada metode perhitungan biaya variabel, persediaan akhir hanya mencakup biaya bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, dan overhead variabel. Tidak dimasukkan overhead tetap dalam hasil biaya persediaan. Perhitungan biaya variabel membuat penilaian persediaan yang lebih rendah daripada model absorpsi. Next. Laporan laba rugi dengan menggunakan biaya variabel dan absorpsi. Karena produk per unit merupakan dasar bagi penghitungan beban pokok penjualan, metode perhitungan biaya variabel dan absorpsi dapat mengakibatkan angka laba bersih yang berbeda, karena jumlah overhead tetap diakui sebagai beban pada kedua metode. Next. Tampilan 10, strip 6, teman-teman bisa lihat laporan laba rugi Fairchild Company menurut perhitungan biaya absorpsi dan variabel. Pada penjualan laporan laba rugi, menurut perhitungan biaya absorpsi, penjualan sebesar $2.400.000 itu didapat dari unit terjual yaitu $300 dikali 8.000, dikurangi beban pokok penjualan sebesar $1.800.000 itu didapat dari biaya unit produk absorpsi sebesar $225 yang tadi dikali unit terjual $8.000. $8.000 menghasilkan $1.800.000. Dikurangi menghasilkan gross margin sebesar $600.000. $600.000 dikurangi biaya penjualan dan administrasi sebesar $100.000 menghasilkan laba bersih $500.000. Dan pada laba rugi perhitungan biaya variabel, di sini penjualan sama dikurangi variable expense yang mencakup variable cost of goods sold dan contribution margin. $1.800.000 didapat dari variabel unit produk cost sebesar $200 yang tadi dikali unit sold sebesar $8.000 menghasilkan $1.600.000 dan seterusnya hingga pada hasil akhir laba bersih sebesar $450.000. Next. Laba menurut perhitungan biaya absorpsi adalah $50.000 lebih besar dari laba menurut perhitungan biaya variabel. Hal ini karena sebagian overhead tetap periode tersebut yang masuk dalam persediaan ketika biaya absorpsi digunakan dalam perhitungan biaya variabel, semua biaya overhead tetap sebesar $250.000 dalam periode tersebut dimasukkan ke beban pada laporan laba rugi. Perhatikan bahwa beban penjualan dan administrasi tidak pernah dimasukkan dalam biaya produk. Next. Hubungan antara produksi, penjualan, dan laba. Hubungan antara laba menurut perhitungan biaya variabel dan laba menurut perhitungan biaya absorpsi berubah ketika hubungan antara produk dan penjualan berubah. Jika barang yang terjual lebih banyak dari yang diproduksi, maka laba menurut perhitungan biaya variabel akan lebih tinggi dari laba menurut perhitungan biaya absorpsi. Hubungan antara produk, penjualan, dan laba meliputi yang pertama, jika produksi lebih besar daripada penjualan, maka laba bersih absorpsi lebih besar dari laba bersih variabel. Yang kedua, jika produksi lebih kecil dari penjualan, maka laba bersih absorpsinya lebih kecil dari laba bersih variabel. Yang ketiga, jika produksi sama dengan penjualan, maka laba bersih absorpsi sama dengan laba bersih variabel. Next. Perhatikan bahwa jika produksi lebih besar dari penjualan, maka persediaan meningkat. Jika produksi lebih kecil dari penjualan, maka persediaan berkurang. Dan jika produksi sama dengan penjualan, maka persediaan awal sama dengan persediaan akhir. Kunci untuk menjelaskan perbedaan di antara laba menurut perhitungan biaya absorpsi dan laba menurut perhitungan biaya variabel adalah analisis terhadap arus overhead tetap. Perhitungan biaya variabel selalu mengakui total overhead tetap periode sebagai beban, sedangkan perhitungan biaya absorpsi hanya mengakui overhead tetap yang ada pada unit-unit yang terjual. Jika jumlah yang diproduksi berbeda dari
dari yang terjual, overhead tetap akan mengalir keluar atau ke dalam persediaan. Jika jumlah overhead tetap dalam persediaan meningkat, maka laba menurut perhitungan biaya absorpsi lebih besar dari laba menurut perhitungan biaya variabel sebesar kenaikan bersihnya. Jika overhead tetap persediaan berkurang, maka laba menurut perhitungan biaya variabel lebih besar dari laba menurut perhitungan biaya absorpsi lebih besar dari penurunan bersihnya. Perubahan dalam overhead. Next. Perubahan dalam overhead tetap dalam persediaan adalah tepat sama dengan selisih antara kedua laba. Perubahan ini dapat dihitung melalui perkalian tarif overhead tetap dengan perubahan total unit persediaan awal dan akhir. Selisih antara laba operasi menurut perhitungan biaya absorpsi dan perhitungan biaya variabel dapat dinyatakan sebagai berikut. Laba menurut perhitungan biaya absorpsi dikurangi laba menurut perhitungan biaya variabel sama dengan tarif overhead tetap dikali hasil dari unit diproduksi dikurangi unit terjual. Lalu yang selanjutnya ada perlakuan overhead tetap pada perhitungan biaya absorpsi. Next. Perbedaan antara perhitungan biaya absorpsi dan variabel terletak pada pengakuan beban yang berhubungan dengan overhead tetap. Menurut perhitungan biaya absorpsi, overhead tetap harus dibebankan pada unit yang diproduksi. Next. Mengevaluasi manajer pusat. Evaluasi manajer sering dikaitkan dengan profitabilitas unit yang mereka kendalikan. Bagaimana pendapatan bervariasi dari periode ke periode dan perbandingan keuntungan aktual versus keuntungan yang direncanakan sering digunakan sebagai indikator kemampuan manajerial. Namun pendapatan harus mencerminkan upaya manajerial sehingga bisa menjadi petunjuk yang berarti. Secara umum, jika kinerja laba diharapkan untuk mencerminkan kinerja manajerial, maka manajer berhak mengharapkan berlakunya hal-hal berikut. Yang pertama, ketika pendapatan penjualan meningkat dari satu periode ke periode berikutnya, sementara faktor-faktor lainnya tetap, maka laba akan meningkat. Kedua, ketika pendapatan penjualan menurun dari satu periode ke periode berikutnya, sementara faktor-faktor lainnya tetap, maka laba akan menurun. Yang ketiga, ketika pendapatan penjualan tidak berubah dari satu periode ke periode berikutnya, sementara faktor-faktor lainnya tetap, maka laba akan tetap tidak berubah. Next. Lalu di sini ada contoh biaya manufaktur variabel per unit tahun 2007. Tahun 2007 adalah $10 dan tahun 2008 adalah $10. Produksinya tahun 2007 itu 10.000, kemudian 2008 itu 5.000. Unit terjualnya 2007 5.000, kemudian 2008 10.000. Overhead tetapnya 2007 yaitu $100.000 dan kemudian 2008 sama yaitu $100.000. Biaya produk menurut perhitungan biaya variabel adalah $10 per unit pada kedua tahun. Dengan mengasumsikan volume aktual yang diharapkan digunakan untuk menghitung tarif overhead tetap yang telah ditetapkan sebelumnya. Biaya produk menurut perhitungan biaya absorpsi adalah $20 per unit pada tahun 2007 dan $30 per unit pada tahun 2008. Perhitungannya yaitu $10 ditambah $100.000 dibagi 10.000 untuk tahun 2007. Kemudian untuk tahun 2008 yaitu $10 ditambah $100.000 dibagi 5.000. Next. Nah, kemudian menurut perhitungan biaya variabel, laba meningkat sebesar $25.000 dari tahun 2007 ke 2008, dari rugi $25.000 menjadi laba $50.000. Menurut perhitungan biaya absorpsi, laba bersih turun sebesar $25.000 dari laba
$25.000 menjadi laba $0. Next. Kemudian laporan laba rugi segmen dengan menggunakan perhitungan biaya variabel. Laporan biaya variabel berguna saat menyiapkan laporan laba rugi karena memberikan informasi penting tentang biaya variabel dan tetap. Departemen adalah subunit dari sebuah perusahaan dan sangat penting ketika membuat laporan kinerja. Segmen dapat berupa departemen, lini produk, kelompok pelanggan, dan lain-lain. Namun dalam laporan laba rugi segmen, beban tetap dibagi menjadi dua kategori, yaitu beban langsung dan beban tetap umum. Beban tetap langsung atau direct expense adalah beban tetap yang secara langsung dapat ditelusuri suatu segmen. Beban ini terkadang disebut sebagai beban tetap yang dapat dihindari atau avoidable fixed expense, atau beban tetap yang dapat ditelusuri avoidable fixed expense karena beban itu akan hilang jika segmen ditutup atau dihapus. Kemudian beban tetap umum adalah atau common fixed expense disebabkan oleh dua atau lebih segmen secara bersamaan. Beban-beban ini tetap muncul bahkan ketika salah satu segmen dihapus. Next. Kontribusi laba yang dihasilkan oleh setiap segmen untuk menutupi biaya tetap perusahaan disebut margin laba segmen, dan segmen tersebutnya harus dapat menutupi biaya variabel dan biaya tetap langsungnya sendiri. Laporan laba rugi segmen menggunakan biaya variabel memiliki strategi lain laporan laba rugi biaya variabel yang diperkenalkan sebelumnya. Bagi semua biaya tetap jadi biaya tetap langsung dan biaya tetap umum memberikan informasi tambahan kepada manajer. Karena biaya tetap dapat dilacak langsung ke suatu segmen, hal itu disebabkan oleh keberadaan segmen itu. Biaya tetap ini akan hilang jika bagian atau lini produk dihapus. Next. Selanjutnya ada pengukuran kinerja pusat investasi dengan menggunakan ROI. Next. Imbal hasil atas investasi, ROI atau Return of Investment, cara mengaitkan laba operasi dan aset yang digunakan untuk menghasilkan suatu ukuran kinerja yang lebih bermakna. Rumus ROI sama dengan laba dibagi aset operasi rata-rata. Laba operasi mengacu pada laba sebelum bunga atau pajak. Aset operasi adalah seluruh aset yang digunakan untuk menghasilkan laba operasi. Aset operasi rata-rata adalah nilai buku bersih awal ditambah nilai buku bersih akhir dibagi 2. Banyak pendapat bagaimana seharusnya menilai aset jangka panjang, dan juga banyak perusahaan yang menggunakan biaya historis dan nilai buku bersih. Namun, tidak ada satu cara yang jauh lebih tepat dari cara lainnya dalam perhitungan ROI. Next. Margin dan perputaran. Rumus kedua ROI dapat didefinisikan sebagai ROI sama dengan margin dikali perputaran. A sama dengan laba operasi dibagi penjualan dikali penjualan dibagi aset operasi rata-rata. Perhatikan, apabila penjualan dihapuskan, maka menghasilkan rumus ROI yang awal. Margin adalah rasio dari laba operasi terhadap penjualan. Perputaran adalah suatu ukuran lain yang dihitung dengan membagi pendapatan penjualan dengan aset operasi rata-rata. Next. Keunggulan ROI, 3 hasil positif dari penggunaan ROI. Pertama, ROI mendorong manajer untuk fokus untuk hubungan antara penjualan, beban, dan investasi, sebagaimana yang diharapkan dari seorang manajer pusat investasi. Kedua, ROI mendorong manajer untuk fokus pada efisiensi biaya. Ketiga, ROI mendorong manajer untuk fokus pada efisiensi aset operasi. Next. Selanjutnya ada kelemahan ROI. Penekanan berlebihan pada ROI dapat menghasilkan pemikiran yang sempit. Berikut 2 aspek negatif ROI yang sering disebutkan. Pertama, ROI menghasilkan fokus yang sempit pada profitabilitas divisi dengan mengorbankan profitabilitas keseluruhan perusahaan.
Kedua, ROI mendorong para manajer untuk fokus pada kepentingan jangka pendek dengan mengorbankan kepentingan jangka panjang. Next. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kesalahan dalam pengucapan kata, mohon maaf. Terima kasih.